Bab 764. Apakah ini ciuman? Apakah terlihat bagus? Audrey Han masih sedang berpikir, saat Colden Ye tidak tahu kalau dia sudah berciuman dengannya. Ini cukup menyenangkan. Ketika mendengar ini, dia mengangguk tanpa sadar. Tapi segera, dia baru merasa ada sesuatu yang salah. Hanya ada dia dan Colden Ye dalam ruangan, selain Colden Ye ada siapa lagi? Setelah dia kembali sadar, dia menyadari Colden Ye sudah berdiri dan sedang mengejek menatap dirinya. Telinganya sedikit panas, dan dia melamun tanpa disadari. Audrey Han hanya bisa menganggap tidak ada yang terjadi, dan menoleh untuk terus melanjutkan mengelap kusen jendela yang dada. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari belakang, sepertinya Colden Ye yang telah berdiri perlahan mendekatinya dengan pasti, dan setiap langkahnya sepertinya menginjak hatinya. Saat dia semakin mendekat, jantung Audrey Han semakin berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya, jelas-jelas keduanya telah sangat akrab sampai hubungan pasti tertentu, tetapi sekarang dia hanya tidak mengenal dirinya saja. Bagaimana jantungnya masih bisa berdetak dengan cepat saat dia berjalan mendekatinya. Audrey Han meremas handuk basah yang ada di tangannya, dan ketika dia berbalik untuk melarikan diri, kebetulan jatuh dalam pelukan Colden Ye. "Auh!" Detik berikutnya, Colden Ye mengulurkan tangannya dan memeluknya. Audrey Han tanpa sadar meletakkan tangannya di atas dadanya, melotot menatap Colden Ye dengan tak percaya. Apa yang dia lakukan? Jelas-jelas hari itu, dia mati-matian menghindarinya, kenapa tiba-tiba berinisiatif mendekatinya? Apakah masuk ke dalam Yuchis Corp karena aku? Matanya dingin, tetapi nadanya terdengar sedikit sinis, sosoknya yang tinggi berdiri di depannya. Jika dilihat dari belakang, itu hampir menutupinya sepenuhnya. Di pintu gerbang hari itu, kamu juga sengaja. Dia tidak bertanya, tapi yakin. Audrey Han. Tentu saja dia tidak bisa mengakuinya. Jika dia mengatakan bahwa dia memasuki perusahaan adalah untuknya, maka dia akan diusir keluar olehnya. Bagaimanapun, Colden Ye ini berbeda dengan Colden Ye sebelumnya. Jadi Audrey Han menggelengkan kepalanya dengan kuat, menyangkalnya. Meskipun dia terus menyangkal di depan dirinya dan menggelengkan kepalanya, tapi matanya yang jernih malah terlihat sangat panik, sangat mirip dengan orang yang berbohong. Dan, sepertinya ada sedikit emosi lain. Tapi apa itu? Colden Ye tidak bisa melihat dengan jelas. Dia memicingkan mata, membungkuk, dan ingin mendekatinya. Dia ingin melihat dengan lebih jelas. Wajah Audrey Han yang melihatnya mendekatinya menjadi panas dan detak jantungnya menjadi semakin cepat. Tuh! Terdengar suara dari pintu dan membangunkan Audrey Han yang terkejut. George Kiao berdiri di depan pintu dan terkejut melihat pemandangan ini. Seolah-olah dia telah melihat dunia baru dengan cara yang baru. Audrey Han kembali tersadar, melenggangkan pinggangnya berjalan melewati Colden Ye, dan meninggalkan ruangan seperti orang yang ketahuan mencuri tas. Saat dia berlari melewati George Kiao menatapnya dengan tertarik. Setelah dia pergi, George Kiao memasukkan tangannya ke dalam saku dan tersenyum. "Coldi Yuchi, kamu semakin membuatku terkejut. Bukankah rumor mengatakan bahwa kamu tidak dekat dengan wanita? Kamu bahkan tidak melihat wanita manapun yang mencoba mendekatimu, tapi sekarang kamu..." George Kiao benar-benar terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah, dan berkata, "Tidak kusangka, ternyata kamu adalah orang yang sama denganku." Colden Ye mempertahankan postur awalnya, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menarik tangannya, dan berjalan kembali ke depan meja dengan wajah dingin. Sayang sekali, dia belum sempat melihat sorot matanya dan dia telah melarikan diri. Setelah dia meminum setengah kopinya, Colden Ye mengangkat gelas dan bersentuhan dengan bibir cangkir. George Kiao telah berjalan mendekatinya dengan cepat, menatapnya dengan licik. Apakah ini ciuman? Gerakan Colden Ye meminum kopinya terhenti, untung saja dia belum meminumnya.
Jika tidak, dia mungkin akan benar-benar tersedak mendengar perkataan George Kiao. Dia menoleh dan menatapnya dengan tajam. Karena dia baru saja melihat dia mendorong wanita itu ke dinding, jadi George Kiao mengira Golden Ye adalah orang yang sejenis dengannya. Melihat mata dinginnya yang menatap dirinya, dia tidak hanya tidak takut, melainkan bergerak maju, mengedipkan matanya. Bagaimana rasanya? Golden Ye menarik kembali pandangannya, duduk di kursi dengan mengangkat cangkirnya, berkata dengan dingin, "Jangan menaruh pikiran kotormu padaku." Dia menundukkan kepalanya, menyesap kopi, membiarkan aroma kopi memenuhi mulutnya, dan perlahan berkata, "Aku berbeda darimu." George Kiao menghela napas, "Apakah kamu berbeda denganku? Jangan mengatakannya. Aku pikir kamu benar-benar berbeda denganku sebelumnya. Lagi pula, siapa di perusahaan ini yang tidak tahu bahwa kamu tidak akan mendekati wanita, dan kamu tidak tertarik dengan seorang pun yang mencoba mendekatimu? Aku pikir kamu benar-benar seperti itu. Tapi apa yang aku lihat tadi? Apa yang kulihat?" George Kiao kembali mengingat bagaimana dia menyekap wanita dalam pelukannya, jelas-jelas ingin menciumnya. Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis dan terlihat sangat dingin. "Apakah ada urusan?" Ketika dia menyebutkan ini, George langsung menjadi serius dan mengangguk. "Tentu saja ada urusan. Apakah kamu tahu pria tua buruk di rumahku?" Golden Ye tetap diam, menunduk dan menatap laptopnya. Raut wajahnya sangat dingin sampai seperti tidak ada orang di depannya. "Dia jelas-jelas tahu betapa aku suka bermain-main, betapa aku menyukai wanita cantik. Tapi pria tua itu memberi paksa seorang tuangan padaku. Aku telah meminta orang menyelidikinya, dan menemukan kalau wanita itu benar-benar tidak sesuai dengan standarku, dan lagi dia juga karakternya sangat keras. Wanita yang sangat galak. Jika bersama wanita seperti ini di masa depan, bukankah berarti aku akan diaturnya dengan ketat?" Golden Ye mengabaikannya, jari-jarinya bergerak di atas keyboard, ekspresinya masih acuh tak acuh. George Kiao sepertinya sudah terbiasa dengan sikapnya, juga tidak masalah. Dia terus membicarakan kegundahan hatinya. "Tentu saja aku tidak setuju, tetapi pria tua buruk itu mengatakan, kalau aku tidak pergi maka akan menghentikan semua kartuku. Koldi Yuchi, bantu aku pikirkan caranya. Koldi Yuchi, apakah kamu mendengarnya? Cepat bantu aku pikirkan caranya." Koldi Yuchi mengangkat kepalanya, menatapnya dengan dingin dan berkata tanpa sungka sedikitpun, "Keluar." George Kiao. Astaga, teman macam apa yang dia jalin? Pada saat kritis, bahkan tidak ada solusi. Bagaimana kalau kamu menggantikanku bertemu wanita itu? Jika wanita itu bertemu denganmu, mungkin saja dia akan terpesona padamu, dan nanti pria tua buruk rumahku itu tidak akan mempersulitku. Koldi Ye mencibir, "Mimpi kamu." Dia tidak mau membantu, dan George Kiao juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat kesal, jadi dia duduk di atas sofa dan menyilangkan kakinya. "Baik, karena kamu tidak mau membantu, maka selanjutnya aku hanya bisa tinggal di ruanganmu. Aku akan minum dan makan punyamu di masa depan. Pria tua itu menghentikan kartuku, maka aku akan ke rumahmu. Lagi pula, kakek Yuchi tidak akan mengusirku. Terserah." Koldi Ye masih terlihat dingin, sama sekali tidak mempedulikan masalah ini. Seolah-olah harta milik keluarga Yuchi bukanlah miliknya. Bersambung.